welcome to my YouTube channel again, bareng aku Yuka. Nah di video kali ini aku mau membahas tentang tips makeup yang awet, khususnya buat kalian para MUA. Gimana sih cara bikin di kondisi yang sekarang ini supaya makeupnya lebih awet, masker proof, dan lebih nggak nempel lagi gitu di masker ya. Nah buat kalian yang orang umum juga bisa sih kalian juga ngikutin caraku supaya mungkin kalau kondangan makeupnya lebih awet di masker. Nah untuk konten kali ini aku udah bikin beberapa notes di HP, jadi aku catat supaya takutnya nggak ada yang kelewat, supaya apa yang aku pikirkan bisa langsung tersampaikan, oke ya? Nah yang pertama, kenapa sih aku sharing tips ini? Jadi mungkin tips complexion aku ini bisa kepakai bisa enggak gitu ya. Tapi untuk aku pribadi, aku suka tipikal complexion yang dia tuh cepat ngeset di kulit, cukup kering tapi tetap skin like. Nah, kenapa sih sebelum kita lanjut ke materinya, nah kenapa sih aku suka complexion yang seperti itu? Yang pertama karena aku tinggalnya di Bali. Jadi di Bali itu kan kondisi mataharinya tuh panas gitu ya, cukup humid. Humiditas tinggi, panas, terus memicu orang cepat berkeringat gitu. Nah, keringat itu kan keringat kita tuh mengandung minyak gitu ya. Nah, yang sebenarnya makeup ini itu tahan sama air. Semua makeup sekarang ini kebanyakan tahan sama air, tapi nggak tahan sama minyak karena minyak itu adalah musuhnya makeup. Jadi keringat kita itu pasti ada kandungan minyaknya. Nah, kenapa makeup itu nggak tahan sama keringat, agak cepet luber sama keringat karena itu. Karena keringat kita pasti mengandung minyak. Nah, hubungannya sama Bali yang panas tentu saja orang di Bali khususnya cepat berkeringat. Apalagi venue wedding di Bali itu kebanyakan outdoor, terus catching sunset, dimana misalnya udah start jam 4, jam 5 tuh masih ada sedikit-sedikit hawa panas gitu ya sebelum ke malam, pasti aja ada yang keringetan gitu. Yang kedua, karena sekarang kondisi new normal. Jadi kondisi new normal ini mengharuskan tamu-tamu kita itu, tamu-tamu undangan itu pakai masker. Pengantin mungkin masih oke lah ya nggak pakai masker, tapi ada pengantin yang keren sih, taat gitu, tetap pakai masker, yang mungkin maskernya masih kelihatan sedikit gitu ya. Khususnya buat tamu undangan, dimana kalau pakai masker itu meskipun KN95 yang agak nutupin gitu, pasti di sininya tuh terutama di hidung pasti ada bekas. Paling nggak di sini tuh ada bekas. Apalagi masker medis biasa yang bener-bener nempel. Takutnya begitu ngebuka, kalau makeupnya nggak kuat gitu ya, nempel semua di masker, bisa-bisa tamu nggak pede gitu buka masker untuk makan, bisa-bisa nggak makan. Nah itu yang aku khususnya pikirin, kenapa sih aku suka complexion makeup yang cepet ngeset dan awet. Nah yang ketiga itu khususnya untuk makeup adat, khususnya makeup adat pengantin Bali. Nah karena aku di Bali, di sini juga target marketku adalah pengantin Bali, dimana pengantin Bali itu sering diguyur air suci atau tirta gitu ya. Jadi karena prosesi upacara yang padat, ritual adat yang padat, dan pengantin itu juga sering diguyur sama tirta, otomatis pasti kan keringetan gitu ya. Apalagi pengantin Bali itu upacaranya padat banget, dan pasti semuanya outdoor, kena asap dupa, kena tirta, belum lagi keringat. Jadi itu harus ada complexion yang kuat gitu. Nah di sini aku disclaimer juga, complexion yang kuat yang aku maksud belum tentu tebel banget. Nah nanti aku jelasin lagi gimana sih complexion kuat menurut aku yang aku maksud. Dan juga di sini suitable-nya buat orang-orang umum, misalnya ya 20 sampai 40 tahun mungkin. Nah kalau mama-mama yang kulitnya sudah mulai banyak kerutan, sudah kering banget, complexion yang aku bahas sekarang ini nggak terlalu kepake. Beda lagi tekniknya gitu. Oke, sudah siap mendengarkan? Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Jadi di sini teknik yang aku akan jelaskan ini aku dapatkan dari beberapa online kelas yang sudah aku ikutin. Kemudian aku juga cocokin sama kebiasaan-kebiasaan aku selama makeup, yang mana aku pilah-pilah yang mana yang cocok di aku, yang mana yang kira-kira nggak terlalu enak gitu, aku pakai yang enak-enak aja, yang cocok-cocok di aku. Dan aku juga combine sama pengalaman-pengalamanku selama makeupin klien. Yang pertama, nah misal kalian kliennya ada yang datang ke studio kalian, jadi kalian harus wajib bersihkan makeupnya, wajahnya sama micellar water. Ini aku pakai dari Garnier yang oil,
Kenapa pakai ini? Karena enak ngangkat sisa-sisa makeup dan kotoran. Dia karena ada oilnya lebih enak. Jadi kita nggak tahu ya klien kita apakah dia udah pakai bedak gitu sebelum ke studio kita atau pakai sunscreen, jadi biar enak keangkatnya. Kecuali kalau kalian makeupnya ke rumah klien atau ke hotel di mana dia kondisi habis mandi, muka masih bersih, oke kita langsung lanjut ke skincare. Nah oke, sebelum skincarean di sini habis dibersihin muka, aku pasti spray dulu wajah dia yang kering yang belum ada apa-apa dengan priming water. Di sini aku pakai si Studio Tropic yang Flawless Priming Water yang warna pink. Kenapa? Karena di sini aku menganggap semua kulit klien itu dehidrasi, terutama klien-klien yang datang ke Bali. Misalnya dia dari luar daerah gitu ya, liburan ke Bali, pasti dia nyari pantai. Itu udah pasti mukanya dia tuh bener-bener kering dan dehydrated biasanya. Jadi aku spray dulu sama ini gitu. Meskipun klien-klien pengantin Bali yang memang orang Bali pun juga kulitnya berminyak sekalipun, karena aku juga punyanya ini, aku langsung pakai ini karena dia enak juga sih. Jadi tekniknya itu aku semprot di wajah, terus aku tap-tap pakai tangan supaya airnya itu merata. Nah, jadi biasanya kalau disemprot kan pasti ada bagian-bagian yang nggak kena kan, jadi diratain lagi pakai tangan. Produknya kalian nggak mesti pakai ini, kalian bisa pakai apapun yang bersifat hydrating. Evian bisa, Aven bisa, BLP Beauty bisa, apa aja. Bukan setting spray, priming water gitu ya. Oke, yang kedua di sini juga aku dapat dari teknik-teknik guru-guru makeup online aku untuk meminimalkan gesekan-gesekan di hidung. Jadi kita harus membuat hidungnya itu kering dengan cara tidak menaruh produk apapun, produk skincare apapun di hidung, karena hidung itu pasti berminyak, hidung itu pasti licin. Nah, jadi di sini aku pakai cleansing toner ini dari La Tulipe. Jadi cleansing toner ini yang ada kandungan alkoholnya. Beda sama toner-toner sekarang yang kebanyakan. Toner-toner hydrating itu yang misalnya apapun ini Frudia ataupun toner-toner hydrating lainnya itu nggak ada kandungan alkohol. Jadi bebas dipakai ke seluruh wajah. Jadi kayak toner-toner jadul kayak Viva Toner yang ada kandungan astringennya itu aku tempelin plek di hidung aja. Tujuannya dia supaya kering, karena alkohol itu kan bikin kering gitu ya. Misalnya ada pertanyaan, sensitif nggak kak kulitnya? Kalau di hidung biasanya jarang, karena kulit hidung itu tebal dan dia cenderung berminyak. Kalau misalnya kalian takut gitu ya, kalian bisa pakai es batu. Es batu benar-benar di gliding di hidung atau di mukanya gitu bisa. Aku karena supaya simple, aku pakai ini cleansing toner. Aku taruh di hidung aja. While aku taruh ini di hidung, aku prep skinnya yang lain. Cuman di hidung aja yang aku tempel untuk mencegah kalau misalnya dia sensitif, takutnya di sini merah-merah kalau kita kasih ini alkohol. Jadi di hidung aja aku tempel pakai alkohol. Sementara di hidung masih nempel, aku langsung prep skin dia dengan toner, hydrating toner yang ini. Apapun bisa, pokoknya yang bersifat hydrating. Nah, jadi tonernya itu aku taruh di kapas, aku tap, bukan aku geser, aku bener-bener tap pelan-pelan sampai tonernya itu resep banget ke kulit, gitu. Nah, ingat hydrating toner ya di sini. Terus kenapa sih kita mulai dari toner terlebih dahulu? Karena toner itu kita mulai dari skincare yang konsistensinya paling encer ke yang paling pekat. Jadi terakhir nanti moisturizer untuk benar-benar ngunci semua kelembaban yang sudah kita berikan. Oke. Selanjutnya setelah toner, baru di sini aku berikan serum. Di sini serumnya itu kan dia konsistensinya tentu saja lebih kental, lebih pekat daripada toner, tapi hydrating agentnya itu banyak gitu ya, lebih banyak daripada toner. Makanya habis toner aku kasihin serum sesuai kebutuhan kulit ke seluruh wajah. Yang di hidung masih nempel itu, gitu, ke seluruh wajah. Serumnya apapun bisa, yang penting itu hydrating serum. Di sini aku kebetulan pakai Giordani Gold yang priming, yang gold apa gitu ya. Jadi dari Oriflame. Ini dia enak, cukup menghidrasi, apapun sebetulnya bisa gitu ya. Frudia boleh, Wardah serum pun boleh, semuanya oke. Yang penting hydrating serum. Nah, kenapa di sini aku nggak pakai serum vitamin C atau serum whitening atau serum apapun itu? Karena aku takut vitamin C serum pasti ada kandungan acidnya. Vitamin C itu dia acid.
aku takut ketika klien yang belum biasa menggunakan acid, AHA toner, BHA toner itu semua ada acidnya. Yang klien yang kulitnya belum terbiasa pakai acid, takutnya dia malah iritasi atau kemerahan. Ini banyak di anak-anak muda gitu ya. Even ibu-ibu pun yang misalnya nggak terbiasa dengan peeling agent atau acid, takutnya nanti dia merah-merah. Dan vitamin C itu dia kalau dipakai di siang hari itu harus dipakein sunscreen. Yang mana di sini aku agak kesulitan, klien aku nggak aku pakein sunscreen, aku pakein cukup dengan ini semua. Kenapa? Karena aku kesulitan menemukan sunscreen yang benar-benar gel, yang konsistensinya itu gel. Kebanyakan sunscreen yang memang benar-benar sunscreen itu kandungannya pasti dia thick cream, agak minyakan sedikit. Dan yang aku takutnya kalau misalnya aku nambahin terlalu banyak minyak di skin preparation, foundationnya, glidingnya nggak cepat ngeset, nggak enak gitu. Jadi di sini aku pakein serum-serum yang menghidrasi aja. Nah, yang ketiga, untuk moisturizer kita di sini pakai yang gel base atau water base. Kenapa? Yaitu tadi aku sendiri menghindari produk produk moisturizer yang thick, yang agak banyak minyak, yang creamy gitu. Jadi di sini aku pakai moisturizer yang bersifat gel base atau water base. Jadi konsistensinya gel seperti ini atau wadah yang seperti ini. Ini versi drugstore-nya. Versi yang agak pricey sedikit yang memang aku suka banget dari Frudia yang pomade. Ini sama-sama gel base juga, enak juga gitu. Gitu ya. Kenapa aku suka yang gel base? Pertama karena dia tentu saja cepat menyerap di kulit karena dia gel. Kalau krim dia itu cukup memerlukan waktu yang agak lama menyerap di kulit. Jadi kita nggak perlu nungguin lagi untuk masuk ke tahap foundation. Kenapa di sini juga aku nggak ngeringin pakai kipas? Jadi aku dapat tips juga, biarkan semua kelembaban, semua nutrisi yang kita berikan itu diserap dulu sama kulit tanpa dihilangkan melalui kipas. Kalau kita kipas takutnya itu kan nguap gitu ya. Jadi cairan hidrasi yang kita berikan itu kayak percuma. Jadi disinilah makanya kenapa aku menggunakan skincare yang water base yang cukup cepat menyerap sama kulit, sehingga waktu tunggu aku untuk ke step berikutnya yaitu foundation lebih cepat. Nah, nggak lupa juga setelah kita menyelesaikan tahap prep skin tadi, bibirnya juga kita lembabin pakai lip balm apapun itu bisa. Ini aku pakai Lucas Paw Paw karena si Paw Paw ini dia benar-benar rich in oil, jadi aku pakainya tipis-tipis aja ke bibir. Aku makainya pas skin prep karena dia rich in oil ya. Jadi dia benar-benar enak banget sih buat bibir yang kering, tapi dia lama nyerap. Makanya aku dipakai di benar-benar di tahap awal. Jadi supaya sampai makeup selesai, lipstikan, bibirnya tuh udah enak, udah moist banget. Sekarang kita masuk ke foundation. Nah, ini dia. Jadi untuk foundation, aku suka foundation yang sifatnya itu kental, tapi makainya di kulit, apply-nya tipis-tipis aja. Jadi kental dan cover, jadi otomatis dengan kita pakai sedikit pun, dia sudah cukup menutupi imperfection. Seperti misalnya kemerahan di kulit, flek hitam, tekstur tentu saja nggak nutup, karena tekstur mau ditutupin pakai apapun nggak akan bisa. Misalnya jerawat yang benar-benar belendung gitu. Yang bisa kita samarkan adalah kemerahan atau discoloration-nya aja. Tekstur tetap kelihatan, dengan catatan dia dari jauh kelihatan rata. Tapi kalau dideketin masih kayak ada benang-benang kayak gitu. Oke, di sini dalam memilih foundation aku memperhatikan dan aku selalu jelasin ke muridku 3 hal. Yang pertama coverage, skin tone, kemudian undertone. Berkaitan dengan coverage, foundation itu ada tipikalnya cream foundation, foundation yang kental, dan foundation yang sangat cair atau runny. Contohnya seperti ini. Nah, untuk foundation yang cream, ini tentu saja coveragenya paling kental. Di sini aku kasih contoh LT Pro. Nah, misalnya tentu saja cream foundation itu coveragenya kental banget, tapi nggak enaknya kalau cream foundation dipakai sendiri itu dia pasti agak berat, berasa berat dan takutnya cepat minyakan gitu. Kemudian
Di sini aku juga kasih contoh foundation yang bener-bener kental banget. Jadi ketika dipakein di tangan, ditetes di tangan, dia tetap diem di situ, nggak encer, turun cair, nggak gitu. Jadi contoh foundation yang agak kental itu sendiri aku suka si Huda Beauty, atau nggak L'Oreal Infallible, atau nggak Maybelline Superstay. Ini mereka berdua, ini sih yang paling kental, dia bener-bener stick banget, tebel banget, dan nggak akan turun, nggak akan meleleh turun kayak gitu. Nah, kemudian foundation yang paling encer, contohnya si Estee Lauder, terus si Makeover yang ini, terus yang paling encer itu BLP Beauty yang ini. Nah, jadi cirinya tahu gimana sih foundation itu encer banget? Ketika kalian swatch di tangan, foundationnya ngalir, runny banget, itu encer. Otomatis yang encer coveragenya pasti yang paling rendah, yang padat pasti coverage yang paling tinggi. Oke, itu dari segi coverage. Nah, aku di sini sekarang mix foundation untuk mendapatkan coverage yang aku inginkan, tingkat kekentalan yang aku inginkan, tekstur yang aku inginkan, serta warna yang aku inginkan. Gitu, otomatis klienku kan pasti beda-beda akan warna skin tone-nya. Di sini aku nge-mix untuk mendapatkan warna skin tone yang aku inginkan. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam mix adalah teksturnya dan kadar minyak di dalam foundation itu sendiri. Nah, dari hasil online kelasku, dari hasil belajar, dari hasil matengin guru-guru online, di sini aku bikin kayak foundation chart atau oil chart yang di dalam foundation. Jadi dari sini aku bisa tahu foundation mana-mana yang kandungan minyaknya kelebihan, yang mana yang kering banget. Jadi aku bisa mix and match foundation tersebut sesuai dengan kondisi kulit klien aku. Kalau misalnya kliennya dia sangat berminyak kulitnya, di sini aku akan pilih-pilih foundation yang kering. Kalau misalnya kering, aku akan pilih-pilih foundation yang ada sedikit kandungan minyak seperti itu. Contoh, misalkan di sini klien aku case-nya kulitnya berminyak gitu ya. Aku pasti bikin foundation yang less oil, adonan foundation yang less oil. Di sini dari hasil swatch oil kelihatan. Misalnya aku beli Wardah Cream. Wardah Cream ini kandungannya yang paling sedikit minyaknya gitu. Misalnya Wardah Cream aku campur sama si LT Pro supaya dia kental. Jadi adonan si krim sama si foundation yang kental ini supaya enak ngadonnya. Kalau kalian pakai foundation cream aja, itu gliding ke muka nggak enak. Supaya gliding ke mukanya lebih enak, kalian harus tambahin dengan foundation yang liquid. Tapi liquidnya yang agak kental, supaya dia nggak terlalu runny, gitu. Kalau misalnya kalian masih kesulitan nge-gliding foundation ini, barulah kalian tambahin foundation yang lebih encer. Seperti itu. Kalau misalnya sudah cukup enak di kulit klien yang berminyak, aku biasanya pakai kedua ini, gitu. Nah, selanjutnya di sini juga kalian harus memperhatikan selain oil chart, kalau menurut aku di sini juga kalian harus memperhatikan tekstur dari foundation itu sendiri. Misal, di sini aku memakai Huda Beauty misalnya. Huda Beauty itu dia kandungannya thick banget. Thick, kemudian dia agak cepat ngeset, jadi begitu ditampol ke kulit dia udah set langsung. Susah banget di blend. Jadi di sini kalau misalnya aku pakai ini, aku nggak campur dia sama si cream foundation yang Wardah. Aku bisa suka campur dia sama LT Pro. Karena ini agak sedikit lebih berminyak, tapi dia lebih creamy. Jadi si Huda ini gampang dicampur dan di-gliding ke muka. Nah, oke, sekarang mungkin ada pertanyaan. Kak, kenapa sih nggak pakai Huda-Huda aja? Kan udah cover banget ini, kenapa sih mesti dicampur sama ini lagi? Nah, jadi dalam kasus klien yang benar-benar ada bekas jerawatnya banyak gitu ya, otomatis cream foundation ini jelas dia lebih mengcover si Huda. Kita tambahin coveragenya lebih ada gitu, tapi lebih easy to blend. Makanya di sini aku suka banget mencampurkan foundation cream sama foundation yang lebih kental. Ketika dia agak susah di glide, barulah aku tambahkan yang agak encer sedikit gitu. Atau misalnya ini dia lebih encer sedikit. Kalau misalnya kalian perlu yang konsistensinya lebih agak kental lagi gitu. Makanya di sini aku selalu berpesan dalam memilih foundation, oke, kalian bisa pilih foundationnya itu di toko marketplace gitu ya. Tapi at least kalian juga harus tetap nyoba-nyoba di counter. Tujuannya nyoba di counter adalah
tahu tekstur foundation yang kalian inginkan dan kalian ingin beli itu kayak gimana. Apakah dia runny, apakah dia kental, enak nggak di blend, easy to blend nggak, terus dia kira-kira kering banget nggak, cepat ngeset nggak. Jadi di kulit, di swatch di tangan itu kita tahu, kita swatch, oh ini sebentar aja udah ngeset, oh ini kayak perlu waktu untuk ngeset, kayak gitu. Selain itu kalian juga harus tahu warna foundation yang kalian cari gitu. Misalnya kalian punya cream foundation yang warnanya medium, mungkin yang foundation yang kental kalian beli yang agak terang, atau mungkin foundation cairnya kalian yang beli yang agak gelap. Jadi ini tuh bisa dimasukin, di mix untuk mendapatkan skin color atau skin tone yang sesuai gitu. Terus yang ketiga juga undertone. Undertone harus diperhatikan juga. Nah, undertone orang Asia itu kebanyakan kuning gitu, jarang banget yang pink. Nah, di sini makanya aku selalu memilih foundation yang dasarnya kuning atau golden. Netral itu lebih ke netral, tapi aku selalu pilih foundation yang kalau ada gold, aku pakai kode gold, golden gitu, atau warm kayak gitu ya. Misalnya si Huda Beauty ini dia ada ininya golden gitu, kodenya golden. Kalau Estee Lauder dia biasanya ada W, warm gitu di sini. Nah, seperti itu caranya gitu. Jadi itu pun juga kalian tidak bisa serta-merta percaya sama kode. Jadi kalian memang harus benar-benar swatch dia. Atau kalian kalau misalnya kepepet banget nggak bisa nge-swatch gitu, atau nggak ada di counter gitu ya, misalnya kayak BLP Beauty kan jarang gitu ya. Kalian benar-benar perhatiin, bila perlu nonton YouTube orang yang swatch yang mana yang dia agak kuning gitu. Nah, misal kalau kalian kesulitan gitu menemukan yang kuning, kalian bisa menambahkan pigmen kuning. Ini aku punya dari LA Girl, aku sudah pindahin ke botol kayak gini. Nah, ini ada namanya pigmen kuning. Nah, otomatis kalau kalian menambahkan pigmen kuning, kekentalan foundationnya jadi berkurang. Nah, dia pasti agak encer sedikit jadinya, karena ini encer banget. Ketika aku swatch dia benar-benar runny gitu. Atau kalian bisa beli cream foundationnya si Wardah yang light beige, ini dia kuning banget gitu. Bagi ini, tapi ini agak hati-hati ya. Kalau menurutku si Wardah light beige ini dia cocok buat klien yang kulitnya terang tapi kuning langsat. Kalau dia kulitnya agak mendem sedikit, hati-hati, takutnya agak kekuningan gitu jadinya. Setelah foundation, aku memang memakaikan contour cream, blush on cream supaya lebih tahan ya. Jadi bagian itu kita skip dulu karena itu seperti additional. Yang urgentnya itu kan dari tahap skin preparation, kemudian foundation, kemudian baru setting. Nah, di sini bagian setting itu adalah men-setting atau membuat foundation yang sudah kita bikin itu lebih matte dan lebih kering. Jadi ketika digosok-gosok, tangan kita nggak ada ketempelan foundation. Tangan kita ini udah kering gitu ya, nggak ada masih lengket-lengket teki gitu, nggak ada gitu. Nah, tentu saja kita harus memakai bedak tabur gitu. Kenapa pakai bedak tabur? Karena dia ini loose, lebih tabur partikelnya kecil sehingga dia benar-benar bisa gliding di muka enak, masuk ke pori-pori dengan cepat ketimbang kita pakai bedak padat. Nah, bedak tabur di sini aku juga tekankan kepada muridku yang belajar, ketahuilah tekstur bedak tabur itu sendiri gitu. Caranya gimana? Swatch ke counter lagi. Kalau kalian ke counter, jadi colek bedak taburnya, sorry ini debunya banyak. Corek bedak taburnya, kemudian bener-bener giniin di tangan gitu loh, dirasain di tangan, atau enggak kalian swatch di kulit. Jadi ada beberapa bedak tabur yang butirannya tebal banget. Kalau kalian ingin menambah coverage dari foundation kalian tambahin bedak tabur, pingin lebih build up coverage lagi, bisa pakai yang butirannya tuh tebal. Jadi kalau di swatch ke tangan tuh kelihatan banget dia tuh kayak tebal gitu bedaknya. Nah, yang kedua, kalian harus perhatikan ini bedaknya satin finish atau matte finish kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku suka bedak yang dia tuh ringan tapi cepat kering, seperti si BLP Beauty ini. Nah, si BLP ini dia teksturnya itu dia benar-benar ringan. Ketika di swatch di muka itu dia tipis, tapi dia cepat kering. Dia ringan tapi benar-benar matte. Jadi ketika aku pakai beberapa layer aja, dia tidak menambah coverage dari foundationku, tapi dia sudah cukup membuat kering. Itu yang aku suka dari bedak tabur. Selain itu bedak tabur yang aku seneng Laura Mercier, tapi hati-hati
Kalau Laura Mercier ini dia translucent sifatnya. Kalau klien kalian kulitnya tan, itu dia bisa agak abu-abu sedikit. Kecuali kliennya kulitnya cerah banget. Terus dupesnya, yang menurut aku dupesnya Laura Mercier itu aku suka sama LT Pro yang Michelle Kwan. Ini LT Pro Michelle Kwan. Jadi dia ini translucent juga, tapi dia ada kayak glitter-glitter gitu. Kalau kulit klien kalian itu dia agak sudah sehat, nggak terlalu banyak tekstur, enak dipakai ini gitu. Terus aku juga suka Chanel, kayaknya memang favorit MUA. Kenapa? Karena dia ini ringan, pakai sedikit aja udah cepat ngeset. Jadi kalian yang bagi yang nggak suka complexion yang terlalu powdery, pakai ini sedikit tapi udah kering gitu. Jadi less powdery banget jadinya gitu. Aku sih memang untuk paling untuk makeup party atau misalnya graduation atau apalah itu, aku memang suka pakai si BLP Beauty. Yang pertama terjangkau karena dia lokal, dan teksturnya menurut aku dapet. Pakai sedikit aja dia langsung kering tanpa menambah coverage foundation yang sudah kalian bikin tadi gitu. Jadi di sini tipikal complexion yang aku senengin itu adalah dia itu full cover tapi tetap skin light gitu. Cara mencapainya adalah yaitu tadi dengan membuat adonan foundation yang cukup kental, tapi ketika di-apply itu benar-benar tipis. Aku juga apply-nya pakai stippling brush. Jadi brush yang seperti stempel, plok-plok yang kayak gini. Jadi benar-benar di buffing, di tap-tap, bukan digeser. Jadi dia benar-benar langsung dapat gitu di kulit kalian, langsung nempel gitu. Aku nggak pakai untuk foundation di sini, aku nggak pakai beauty blender dulu. Jadi sponge. Jadi aku bener-bener tap dulu, aku ratain bener-bener foundation itu dengan menggunakan kuas. Setelah dia bener-bener kering dan set, barulah aku ratakan sedikit-sedikit pakai sponge. Jadi sponge itu fungsinya kayak cuman meminimalkan bagian-bagian yang belum rapi gitu aja. Gitu. Itu cara aku mencapai foundation yang cover tapi tetap skin light. Dan juga di sini menggunakan bedak yang teksturnya ringan, tapi pakai sedikit dia udah langsung kering kayak gitu. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah setting spray. Di sini setting spray biasanya aku menggunakan Studio Tropic, MAC yang fix prep and prime kayak gitu. Sebenarnya sama aja. Nah di sini untuk setting spray aku bisa menggunakan, bisa tidak menggunakan. Kapan aku menggunakan, kapan aku tidak menggunakan, nah ini dia. Jadi ketika kalian makeup yang sudah cukup kering lah istilahnya foundationnya, bedak taburnya juga lumayan banyak, dan kondisi ruangan makeup kalian kering, artinya AC dengan humiditas yang sangat rendah, pasti selesai makeup terkesan agak powdery. Nah biasanya di situ baru aku pakaikan setting spray secukupnya aja untuk meminimalkan kesan powdery-nya itu gitu. Jadi untuk nge-melt semua jadi satu. Tapi ketika kalian makeup di kondisi yang tidak ber-AC, pakai kipas aja. Terus udara udah cukup hot nih, humiditas tinggi. Terus klien nggak keringetan, tapi kulitnya dia tuh hangat. Di situ biasa aku nggak pakai setting spray lagi. Karena kenapa? Suhu tubuh dia ini sendiri sudah tinggi, sudah naik, sudah hangat. Jadi makeup itu udah nge-melt sendirinya gitu. Jadi sebenarnya fungsi setting spray ini cuma untuk mempercepat meltdown dari makeup. Kapan nggak dipakai? Ketika suhu tubuh klien ini udah tinggi, udah cukup hangat untuk memeltdown semua produk yang kita pakai gitu. Nah oke, semoga di sini kalian paham penjelasanku. Nah untuk selebihnya gimana sih cara makainya itu nanti aku akan update beberapa video-video makeup, tutorial makeup yang berfokus memang di caranya bikin complexion, caranya prep skin seperti itu ya. Sip, terima kasih sudah menyimak video aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Semoga bisa memberikan ilmu tambahan buat kalian MUA juga. Jangan lupa juga follow Instagram aku @yuka_makeupartist. Kemudian juga subscribe video aku @yukajayanti. Di situ kita bisa komen-komenan juga. Bisa aku juga mau dong masukan dari kalian apa-apa aja sih produk yang kalian pakai gitu ya. Sip, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.